Privacy merupakan suatu hak yang melekat pada individu untuk dapat menjaga informasi pribadinya. Jadi, informasi tersebut nggak akan bisa diakses oleh orang lain kecuali tanpa adanya izin gitu. Nah, setiap orang di dunia ini, kita, kamu, dan semuanya itu pasti punya namanya privacy. Nah, privacy di sini adalah banyak banget contohnya, seperti data diri kita yang ada di KTP kita, yang ada di kartu-kartu surat-surat keluarga kita, ataupun bahkan sosial media kita, password sosial media kita itu sendiri, itu adalah privacy yang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh publik atau orang banyak gitu kan ya. Jadi di sini itu banyak sekali yang tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga privasi kehidupan kita, data pribadi kita, identitas kita gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena privacy sendiri itu bisa dapat merusak citra diri kita, dapat merusak reputasi diri kita. Kenapa gitu? Ketika privacy kita diambil oleh orang lain, atau ketika privacy kita dicuri oleh orang lain, dikonsumsi oleh orang lain yang diperuntukkan untuk hal-hal yang negatif, privacy tersebut akan seperti foto, itu kan masuknya privacy ya, seperti foto, data diri dan sebagainya, itu akan dipersalahgunakan untuk apa? Data kita bisa dijual, atau misalkan foto kita bisa di compare dengan foto lain, sehingga kita merasa, banyak sekali kasus kan, kita merasa kita nggak pernah foto like tersebut, tapi kita malah kayak, loh kok ada foto itu, kenapa ada saya di foto itu, padahal saya tidak pernah melakukan foto itu. Itu salah satu kasus di mana pencurian privacy itu sendiri. Concern kita di sini adalah privacy, di mana kita menjaga data kita, data pribadi kita. Seperti misalkan kita punya sosial media, kita tuh kadang-kadang tuh suka lupa kalau misalkan kita itu udah mengunggah atau mengupload yang sebenarnya itu adalah suatu hal yang bukan untuk konsumsi publik atau konsumsi orang banyak gitu kan. Misalkan itu alamat atau apa, kadang kita suka lupa, kita suka menempatkan kita lagi di mana, posisi kita lagi di mana, dan kita lagi melakukan sesuatu, kita langsung upload di sosial media tanpa kita ketahui dan kita sadar bahwa hal tersebut adalah bahaya gitu. Privasi data itu bagaimana kita menjaga data-data atau informasi-informasi personal tentang diri kita atau tentang sesuatu yang kita ingin jaga rahasia dari orang-orang lain atau juga dari perusahaan-perusahaan yang memiliki data-data kita tersebut. Tapi pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa? Contoh ambil aja Google. Google adalah search engine yang paling populer di dunia. Banyak orang yang bilang Google sebagai search engine paling populer di dunia. Kita semua memiliki akun Google, kita semua menggunakan Google tiap kali mencari sesuatu yang kita ingin tahu. Pada saat itu berarti mereka bisa menjual data-data kita. Walaupun mereka pada interviewnya bilang kalau mereka tidak menjual data kita, tapi ternyata mereka menjual data kita dengan cara real time bidding. Real time bidding adalah secara langsung data yang kita miliki itu dikasih ke penjual, dan penjual akan melakukan bidding kepada orang yang ingin membeli, dan yang pembeli itu akan menaruh ads itu secara selama berapa milisecond ke website yang mereka miliki. Jadi mereka yang membeli itu akan membeli data kita dan menaruh ads yang ada yang sesuai dengan data-data kita ke website yang kita kunjungi. Jadi kadang-kadang kita mendapat iklan-iklan yang sesuai dengan kita inginkan, atau yang waktu itu kita bicarakan, atau dari video YouTube yang kita waktu itu lihat, atau dari searching kita yang pernah kita lakukan. Itu adalah karena ada terjadinya real time bidding seperti ini yang sangat bahaya, tapi semua orang tidak tahu kalau misalnya itu bahaya.
bahaya. Kenapa bahaya? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Anggap saja begini, kita memiliki medical expenses kita, medical history kita, terus kita taruh medical itu di Google, di akun Google kita atau di sosial media kita. Secara tidak langsung mereka akan tahu tentang kondisi-kondisi kesehatan kita dan kondisi-kondisi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kesehatan kita itu sendiri. Dan itu bisa dipakai untuk melawan dan menyakiti kita. Anggap aja seorang perempuan yang sedang hamil, mereka akan mencari kata-kata yang sesuai dengan kehamilan itu. Misalnya cari baby stroller, cari baby clothes, dan semua itu mereka akan mencari. Maka Google akan tahu kalau misalnya wanita ini sedang hamil, dan mereka bisa tahu bagaimana wanita ini, data-data wanita ini, di mana mereka akan nanti menyelesaikan kehamilan itu atau melahirkannya di mana. Mereka bisa tahu dan bisa menyakiti kita, walaupun pada dasarnya mereka bilang medical data kita tidak akan dijual, tapi sama saja dengan data-data sebelumnya. Sampai mana kita bisa percaya dengan mereka? Sampai mana kita bisa percaya bahwa mereka mengatakan integritas mereka paling bagus? Itulah yang saya takutkan. Kenapa bahaya? Karena semua data-data kita, hingga data-data finansial, bagaimana kita membayar sesuatu, kredit card kita, data-data tentang finansial kita ada di sana dan bisa diambil dan dibuat untuk menyakiti kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan YouTube, Instagram, Twitter, atau Facebook, hati-hati dengan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian data-data yang disebarkan. Hati-hati tentang semua yang ada di internet, karena itu bisa digunakan untuk menyakiti diri kalian sendiri dan untuk digunakan untuk menipu diri Anda, dan akhirnya akan menyakiti diri Anda sendiri. Ingat bahwa data-data personal kita seharusnya hanya untuk kita dan bukan untuk disebarkan. Maka dari itu saya ingin privasi kalian untuk tetap dijaga dan kita tetap aman semua.